Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin sekalian, serta saudaraku sebangsa dan setanah air, seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah bangsa yang besar. Indonesia adalah negara yang majemuk, bangsa yang kaya akan keberagamannya. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka. Proklamasi dikumandangkan, Pancasila menjadi landasan, Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan. Kemerdekaan yang saat ini kita dapatkan, kebebasan yang saat ini kita rasakan adalah proses perjuangan bangsa melalui berbagai tahapan panjang, di mana ada tetesan-tetesan darah, air mata, dan keringat yang bersatu membanjiri bumi pertiwi. Sehingga masih terekam jelas dalam ingatan, tepatnya di bawah kibaran sang saka merah putih, terciptalah interpretasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Saudara-saudaraku, perlu kita ketahui secara seksama, 78 tahun sudah negeri ini merdeka. 78 tahun sudah Indonesia menjadi saksi bisu akan perjuangan kemerdekaan Indonesia dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Dan perlu kita ketahui bahwa pemuda mempunyai peranan penting sebagai salah satu proses yang akan mencapai progres dan kemajuan yang nyata. Saudaraku, perlu kita ketahui bahwa pemuda mempunyai ikatan yang penting, mempunyai peran yang penting dalam mencapai proses-proses tersebut. Kemajuan dan kemerdekaan adalah hal yang harus kita dapatkan. Kemerdekaan adalah bukti nyata yang harus kita sampaikan. Kemajuan, kesejahteraan, teknologi, dan lain sebagainya adalah hal yang harus kita perhatikan secara seksama. Hadirin sekalian, saudaraku sebangsa dan setanah air, perlu kita ketahui bahwasanya perkembangan arus global membawa dunia pada konsep yang tidak terduga. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu memberikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempercepat laju informasi dan komunikasi di seluruh dunia tanpa terhalang oleh ruang dan waktu. Namun saudaraku, perlu kita ketahui juga bahwa pada masa ini generasi kitalah, generasi mudalah yang seharusnya mengambil alih, mengambil peran untuk ikut serta memajukan perubahan-perubahan yang nyata. Tidak hanya berdiam diri, menikmati kecanggihan teknologi, melainkan kita harus berkreasi, berinovasi, mencari solusi untuk menciptakan sebuah perubahan melalui kolaborasi yang ada. Saudaraku sebangsa dan setanah air, perlu kita ketahui secara seksama bahwasanya tidak ada perjuangan, tidak ada hasil tanpa adanya proses. Inilah yang dinamakan dengan sebuah progres yang harus kita dapatkan. Di mana peran pemuda sesungguhnya? Disinilah peran yang tepat, saat yang tepat untuk kita menunjukkan semangat yang tinggi, memberikan aksi yang nyata kepada dunia bahwa pemuda hari ini tidak sedang tertidur, melainkan kita sedang berproses untuk mencapai kemajuan-kemajuan itu. Saudara-saudaraku, perlu kita ketahui secara seksama bahwa kemerdekaan yang saat ini ada, kemerdekaan yang saat ini kita rasakan bukan hanya sekedar proses belaka, melainkan perjuangan yang ada di dalamnya merupakan sebuah hal yang harus kita syukuri, yang harus dan sudah sepatutnya untuk kita amini. Maka dengan ini, wahai para pemuda Indonesia, mari kita bersatu, tidak boleh untuk berseteru. Wahai putra dan putri Indonesia, mari kita berpegangan tangan, melihat ke depan bagaimana solusi yang harus kita lakukan untuk mencapai sebuah perubahan dan kemajuan. Tidak hanya sekedar berteriak mempertanyakan sesuatu yang tidak pasti, melainkan kita yang sudah seharusnya dan sudah selayaknya untuk berkolaborasi menciptakan perubahan itu secara nyata dan pasti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salam Bintang Orator. Boleh dong tepuk tangan yang paling meriah untuk Bintang Rosita. Mungkin boleh kenalin lagi buat pemirsa semua. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama saya Nenden Rosita. Saya dari Kabupaten Garut. Bintang Orator TV dan Radio Parlemen DPR RI tahun 2020-2021.
Kebetulan saat ini saya juga seorang fresh graduate, jadi baru lulus kemarin ini. Oke, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dalam program Kabar Nusantara spesial edisi menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dan juga pastinya Road to Sidang bersama DPR, DPD dan juga MPR akan diselenggarakan 16 Agustus 2023. Tentunya bersama dengan saya Sufi Abdul. Mbak Nenen ini kalau bisa kita juga boleh menginfokan kepada pemirsa di rumah nih bahwa Bintang Orator ini diselenggarakan oleh TV dan juga radio parlemen. Ini udah kali beberapa, Mbak Nenen udah 2021 Betul. ya. Kemarin kita juga baru menentukan juara di tahun 2023. Kalau kita ngomongin soal Mbak Nenen, kenapa tertarik untuk ikutan Bintang Orator? Iya, saya sangat tertarik karena ini merupakan ajang yang bagus untuk anak muda menyampaikan aspirasinya gitu. Jadi memang saluran yang sangat kami tunggu-tunggu sebenarnya untuk anak muda, bagaimana kemajuan itu bisa tercapai dengan cara ini gitu. Kita memberikan masukan lewat. Tahunya dari mana kalau boleh tahu? Saya taunya dari media sosial tentunya. Media sosial, Betul. TV Parlemen? TPR Parlemen sama ada Lobo. Lomba orasi Bintang Orator Instagramnya. Itu yang dikata. Tapi kalau misalnya kalau kita ngomongin tadi menggebu-gebu gitu ya, harus berapi-api. Kalau misalnya boleh tahu juga dari mana dapetin inspirasi, kan juga sudah ditentukan temanya, waktunya juga dari mana tuh, Mbak Nenen? Kalau saya sendiri, inspirasinya tentu ada pada diri saya sendiri dan lingkungan saya. Jadi untuk inspirasi kita bisa melakukan inspirasi, mendapatkan inspirasi dimanapun dan kapan saja ketika memang ada kemauan dari dalam diri kita sendiri. Oke, keren banget. Pastinya terakhir nih, apa harapannya dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ini? Harapan saya Indonesia harus tetap maju ke depan memberdayakan pemudanya karena kami adalah bagian dari agen perubahan dan kemajuan untuk Indonesia sendiri. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Kabar Nusantara. Setelah jeda berikut kita akan ngobrol soal bagaimana persiapan 16 Agustus 2023. Jangan kemana-mana. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Salam merdeka! Marilah kita tingkatkan kualitas diri untuk terus belajar dan berinovasi. Lanjutkan semangat juang para pahlawan untuk menghadapi segala rintangan dan tantangan. Karena hanya dengan semangat pantang menyerah, kita bisa mencapai cita-cita luhur bersama. Dirgahayu Republik Indonesia ke-78, terus melaju untuk Indonesia maju. Pertama dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara. Kali ini kita juga sudah hadir tengah kita, narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Sumarian Dono, Deputi Bidang Administrasi Sekjen DPR. Selamat pagi, apa kabar Pak Dono? Selamat pagi. Sehat? Sibuk ya Pak? Sibuk? Lumayan. Mohon maaf kita ganggu dulu sebentar waktunya, dan juga ada Bu Supri Hartini, Deputi Bidang Persidangan Sekjen DPR. Selamat pagi, apa kabar Ibu? Sehat? Apa kabar? Sehat Alhamdulillah juga, sehat juga, dan juga sudah hadir ini Valentin Lindarto, Parlemen Remaja tahun 2020 dari daerah pemilihan Banten, dari partai? Di Partai Komisi 9. Oh, padahal saya bercanda, kira mau nyebutin partai yang akan melaju di pemilu 2024 enggak ternyata. Pak Dono, Bu Supri, ini kita sudah kurang lebih 2 hari lagi menuju sidang bersama DPR, DPD dan juga MPR. Sejauh ini Pak Dono dan juga Bu Supri bagaimana persiapannya kita? Silakan Pak Dono atau Bu Supri dulu. Ya, untuk persiapan pelaksanaan sidang tahunan sidang bersama dan APBN tanggal 16 Agustus 2023, persiapan kami itu sudah ya 100% lah. Sudah 100%? 100% persiapannya sudah 100%. Hari ini ada gladi kotor, besok ada gladi bersih, kemudian tanggal 16 main gitu ya. Jadi dari semua persiapan-persiapan yang kami lakukan, baik itu persiapan yang berkaitan dengan protokol, persiapan yang berkaitan dengan masalah keamanan, rumah sakit gitu ya, itu sudah kami lakukan semuanya ya. Mudah-mudahan hari ini bisa berjalan lancar gladi kotornya, dan besok gladi bersih kita lakukan. Oke, kalau dari Bu Supri ini kan kayak lebarannya para politikus di DPR, DPD, MPR. Gimana sejauh ini dari sisi teknis dan non teknis, ataupun juga dari Deputi Persidangan, apa yang dipersiapkan Bu? Terima kasih Mas. Tadi Pak Deputi sudah sampaikan ya, kita sudah melakukan persiapan, alhamdulillah sudah mencapai 100%. Mudah-mudahan nanti tanggal 16 berjalan dengan lancar. Kami dari Deputi Persidangan sudah melakukan berbagai koordinasi dan juga kerjasama dengan
Sekretariat Jenderal MPR, DPD, dan juga kementerian lembaga, khususnya terkait dengan aspek keprotokolan, peliputan pemberitaan, dan juga dari sisi substansi, artinya dari sisi jalannya nanti persidangan sendiri. Ya, kami berharap mudah-mudahan tahun ini merupakan tahun pertama ya setelah kita keluar dari status COVID ya. Alhamdulillah semuanya dapat kita lalui, dan juga nanti untuk sidang tahun ini sudah hadir 100% Mas, walaupun tahun lalu kehadiran anggota sudah 100%, namun untuk undangan juga sudah hadir 100%. Di samping itu juga kita dalam tahun ini sudah menghadirkan para perwakilan teladan. Nah, ini jadi mereka pasti sangat antusias ya setelah 2 tahun tidak mengikuti secara langsung. Nah, ini alhamdulillah tahun ini kita dapat menghadirkan para perwakilan teladan. Oke, jadi persiapan semuanya teknis dan non teknis ini sudah berjalan kurang lebih 100%. Dan kalau misalnya kita membahas sejauh ini kita terkait dengan bagaimana persiapan. Bu, kalau misalnya Pak juga kita tanyakan tantangan yang dihadapi oleh DPR sejauh ini kalau dari sisi persidangan, dari sisi administrasi ini ada nggak sih Bu Supri atau juga Pak Dono? Kalau tantangan sih pasti setiap event itu pasti ada tantangannya. Ya tadi saya sampaikan untuk tahun ini merupakan tahun awal kita hadir kembali 100% dan juga menghadirkan para undangan secara hadir fisik sudah 100%, dan juga tadi saya sampaikan tentang perwakilan dari para teladan. Nah, ini kami berharap semua kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Pasti akan berbeda nuansa ya dengan 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya, khususnya di masa pandemi COVID. Tapi kami dari Sekretariat Jenderal berharap semuanya dapat kita lalui bersama dengan baik dan lancar. Mungkin dari Pak Deputi. Dari Pak Dono mungkin ada nggak sih Pak hal teknis atau non teknis di tahun sebelumnya yang bisa menjadi kita perbaiki di tahun ini atau seperti apa Pak? Iya, tahun ini kita akan lebih berupaya lebih baik lagi ya setelah kita melakukan evaluasi tentunya terhadap pelaksanaan tahun sebelumnya. Dan tadi sudah disampaikan Bu Deputi juga bahwa tahun ini sudah 100%, tentunya bagaimana kita menghandle tamu itu juga perlu perlakuan secara khusus juga. Kemudian juga tentunya acaranya juga perlu kita pastikan semuanya berjalan dengan lancar gitu ya. Plus lagi tadi ada teladan ya. Teladan ini juga jumlahnya cukup besar. Nah, ini juga harus kita antisipasi juga bagaimana kita memperlakukan mereka, bagaimana kita men-serve mereka nanti. Ini juga perlu kita lakukan agar berjalan dengan baik semuanya gitu ya. Oke, ini kalau misalnya kita membahas kali ini bagaimana Indonesia ini akan Indonesia Emas tahun 2045. Sudah ada ini Parlemen Remaja tahun 2020 Valentine. Kalau bisa boleh ceritain apa pendapat kamu sebelum masuk menjadi anggota Parja sampai setelah masuk anggota Parja terkait dengan DPR? Kalau misalnya tentang DPR, I have to say kalau misalnya banyak sekali improvementnya, terutama setelah krisis 19 kita bisa melihat pemulihan ekonominya cukup baik. Tapi kalau misalnya yang bisa saya fokuskan pada tahun ini, saya akan fokuskan dalam bidang pendidikan. Karena terutama untuk penambahan dana bagi beasiswa, karena sudah naik sekitar 8 kali lipat dalam 8 tahun terakhir. Jadi dukungan finansial dan juga administrasi yang disediakan oleh pemerintah untuk sekitar lebih dari 7.000 penerima beasiswa ini merupakan wujud nyata akan keyakinan pemerintah untuk potensi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa, dan sebaliknya juga merupakan investasi jaminan bahwa generasi muda ini yang akan membantu membawa negara Indonesia mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Oke, tapi kalau misalnya kamu sebelum masuk sebagai anggota Parlemen Remaja, kamu ngelihat DPR tuh apa? Hal yang terpikirkan menurut kamu DPR itu apa? Oke, kalau misalnya aku pikir DPR, satu kata untuk describe pasti langsung politik. Oke, bukan korupsi, bukan tidur, bukan apa? Tentunya kalau misalnya kita lihat di media sosial pasti juga ada berita seperti itu. Tapi ternyata setelah saya ikut sendiri sidang paripurnanya seperti itu, ternyata prosesnya sangat berbeda dengan yang langsung kita bisa lihat di media sosial. Ternyata selama rapatnya benar-benar opini setiap anggota itu sangat berharga, dan waktu setiap anggota juga sangat berharga. Jadi saya bisa belajar untuk lebih menghargai sebenarnya proses politik di belakang. Tidak semudah yang dibayangkan masyarakat gitu ya, membuat sebuah rancangan undang-undang, misalnya pengen ada pasal ini dimasukin, tapi nggak semudah itu gitu ya. Nah, Bu Supri, Pak Dono, kalau misalnya melihat bagaimana Indonesia Emas 2045, kita ketahui bahwa bonus demografi Indonesia ini begitu banyak anak muda. Kalau Bu Supri dan juga Pak Dono melihat sejauh ini bagaimana peran DPR untuk aktif, untuk bisa bagaimana mengakomodir para pemuda ini bisa juga terjun di DPR ini sendiri? Ya, DPR punya 3 program ya untuk para remaja ini ya.
Pertama adalah di tingkat SMA, itu kita punya parlemen, parlemen remaja. Itu terus kemudian di tingkat kampus ya, kita punya kampus parlemen juga. Dan yang sudah mau mengentas, itu kita juga punya yang program magang. Indonesia Merdeka itu ya. Itu bukti daripada kepedulian kita kepada para generasi penerus kita. Kita ingin setiap generasi ini punya torehan khusus ya. Oleh sebab itu kita coba undang mereka untuk terlibat dalam berbagai macam aktivitas yang ada di DPR. Mulai dari jenjang mereka waktu SMA, kuliah, sampai hingga menjelang selesainya kuliah, yaitu dengan magang di rumah rakyat ya, MDRR. Itu adalah bagian daripada upaya kita. Kalau Bu Supri sendiri melihat generasi muda kita saat ini seperti apa, Bu? Kalau generasi muda ya, kita ingat kutipan proklamator kita Bung Karno menyatakan bahwa beri saya 1000 pemuda, maka saya akan guncang dunia. Nah, jadi pemuda itu adalah ujung tombak dari kemajuan bangsa ini. Di tangan pemudalah kemajuan Indonesia, kemajuan bangsa ini berada. Sehingga kami melihat bahwa dengan era globalisasi, era informasi yang sangat pesat, pemuda-pemuda sekarang ini sudah melek akan teknologi informasi. Mereka sangat dalam kehidupan sehari-hari itu sangat berdinamika dengan teknologi informasi. Jadi saya berharap generasi muda sekarang bijak dalam penggunaan teknologi informasi dan juga media sosial, dan juga yang tak kalah penting jangan melupakan literasi, karena jangan menurun literasinya, karena dengan meningkatkan literasi inilah maka kita harapkan pemuda ini akan menjadi ujung tombak dari kemajuan bangsa Indonesia. Ya, karena kita ketahui juga bahwa tingkat literasi Indonesia ini masih cukup rendah. Jadi mungkin banyak sekali misalnya berita-berita yang memang clickbait dan tidak membaca isinya, jadi langsung terpengaruh, terpicu ya amarah emosinya. Kita nanti akan membahas terkait dengan bagaimana nih persiapan dari sidang bersama dan juga HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Kabar Nusantara. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Jadikan momentum perayaan kemerdekaan sebagai panggilan untuk terus berjuang dan bekerja keras demi kemajuan bangsa. Karena itu kita perlu menghormati seluruh pahlawan yang telah berjuang dan berkorban
demi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-78, terus melaju untuk Indonesia maju. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Di hari kemerdekaan ini, mari kita rayakan keberagaman, kebersamaan, dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Kita refleksikan pengorbanan para pahlawan yang telah berkorban untuk mencapai kemerdekaan dan terus menghargai nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologi negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia ke-78, terus melaju untuk Indonesia maju. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Istirahat!
wanita banggaan Nusantara. Wanita hanya sekedar kembali berhak memproses mimpi yang layak dikejar. Upaya dan karya wanita, raja rela, membahana, mempesona. Hangat, teduh, memanjakan. Wanita berpengaruhnya akan pernah redup hanya karena cibiran orang yang tak layak hidup. Tanpa wanita akan ada pilar kehidupan. Maka kami ada untuk sesama wanita. Semesta cinta kita. Kami Wanita idaman dunia. henti. Gerak. Lekuk indah pesona. Darah muda. Siap. Gerak. Tutup formasi. Jalan. Dengarkan wanita bertutur kata. Kawan, unsur batinku takkan salah. Silakan pergi. Ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Darah. Muda, Henti. Gerak. wanita Indonesia masa kini. Istirahat di tempat. Gerak. Ya. Pagi Kak. Kita pasti dari Pagi Kak. Kak Fajrin, Erik juga, wah keren banget. Boleh apa aja nih prestasinya boleh disebutin Kak Fajrin? Prestasinya 2 event kemarin, 1 bulan kemarin kita dapat juara umum. Juara umum. Ya, juara umum. Tingkat? Tingkat yang pertama Pulau Jawa, yang kedua tingkat DKI Jakarta. Wow, Ya, Jabodetabek. keren Ya. banget. Di juara umum tingkat Pulau Jawa dan juga DKI Jakarta. Jakarta. Ini SMK Yarsi Medika. Totalnya sebenarnya emang ada 13 atau berapa sebenarnya? Memang sebenarnya banyak. Oke. Sebenarnya banyak, cuma kebetulan tim ini tim inti gitu. Oke. Capek nggak sih latihannya, Erik? Kalau dibilang capek, pasti capek. Tapi kita kan saling ngedukung satu sama lain. Jadi capeknya itu jadi hilang, kita have fun aja gitu. Itu di depan Kak Fajrin ya? Enggak bener kok. Tapi pastinya kalau misalnya ngomongin Paskib, ini salah satu ekstrakurikuler yang ada di SMA, pasti kan panas-panasan, latihannya juga berjam-jam. Gimana misalnya Kak Fajrin bisa mengedukasi ke teman-teman semua untuk mau melakukan latihan dan juga berbagai, ini kan formasinya juga banyak banget, lapalinnya juga butuh waktu yang nggak sebentar gitu Kak Fajrin. Ya, prosesnya lumayan panjang ya. Kita hampir setiap hari latihan. Cuma jamnya kita atur Kak. Nggak pas tengah hari kita pakai. Tidak, kita ada jadwal dari jam 3 sore sampai jam 7 malam. Oh, jadi biasanya nggak seperti terlalu itu. panas-panasan Betul. ya? Menyesuaikan jam pulang kerja saya. Oke. Begitu. Dari Pak Dono atau Bu Supri mungkin ada yang mau ditanya. Dulu terakhir ekstrakurikulernya masih ingat nggak Pak Dono Bu Supri? Saya dulu ikut pramuka pernah ya. Pramuka. Gerakannya bagus bener nih. Bu Supri ekstrakurikulernya ikut apa? Ikut olahraga. Olahraga? Ya, basket ya. Oke. Ini baru pertama kali Valentin seperti ikut ini apa? ya. Melukis. Melukis. Oke. Kira-kira mau gabung di sini Ah. latihan dari jam 3? Saya tanya dong, ini kalau mau ikutan ini ada kriteria khusus nggak? Gitu. Atau setiap orang boleh? Setiap orang boleh. Oh gitu. Yang penting ada niatnya. Ada proses seleksi? Iya, ada proses seleksinya. Gitu. Oke, ada proses seleksinya tuh seperti apa tuh kalau Pak? Pastinya yang pertama PBB dasar ya. PBB dasarnya kita seleksi. Yang kedua, nih kriterianya pasukan ini harus cepat ya, cepat tanggap sebenarnya. Bisa lewat gerakan, kita kasih gerakan, challenge, kita kasih challenge, bisa dari TikTok, bisa jadi gerakan seperti itu. Kan dari situ terlihat, terlihat nih anak punya skill atau tidak seperti itu. Oke, Bu Supri ada yang mau ditanya? Rencana kegiatan ke depannya mengikuti kompetisi apa aja rencananya? Rencana kita di bulan Oktober ada kompetisi LKBB tingkat nasional di Tangerang. Gitu. Oke, wah, jadi ini salah satu mungkin nanti akan diikuti lagi oleh Betul. Yarsi Medika gitu. Tapi kalau boleh tanya Erik atau teman-teman yang lain, kenapa memilih ekstrakurikuler Paskib? Yang pertama di sekolah kita tuh Paskib jadi yang terpopuler. Nah terus yang kedua emang di luar juga Yarsi Medika emang bagus gitu. Kata siapa?
dari lihat survei-survei di Oke. YouTube ataupun sosmed yang lain gitu. Terus? Terus aku pengen masuk Yarsi Medika ini, Paskibra SMK Yarsi Medika ini karena yang pertama ingin menjadi seorang polisi, terus yang kedua ingin melanjutkan aku Paskibra dari SMP. Seperti itu. Oke, kalau yang lain mungkin ada yang mau gimana kalian kesan-kesan kalian gabung di SMK Yarsi Medika? Silakan. Kamu. Aku kira itu nama ya. Silakan. Baik, saya merasa bangga sekali berada di pasukan SMK Yarsi Medika karena kita yang tadinya tidak kenal menjadi kenal dan menambah wawasan yang lebih luas lagi. Oke, kalau Kak Fajri nih, kita ngomongin soal formasi, itu biasanya dapat dari mana idenya, Kak? Inspirasinya banyak, Kak. Gitu. Kadang ada dari dance, bahkan tadi ada beberapa gerakan dari balet. Oke. Saya ambil dari balet. Digabungin gitu, dimix. Kan kalau biasanya hanya baris-baris saja mungkin terlalu monoton ya. Nah, seperti ada beberapa teman-teman yang sudah masuk TV sebelumnya juga monoton seperti itu. Kita ambil dari beberapa gerakan dari dance sama dari balet. Tapi yang penting kalaupun nanti ikut perlombaan tidak menyalahi aturan. Ya betul, semua tetap ada aturannya. formatnya tertentu Iya, ada ya. formatnya Gitu. seperti itu. Oke, Kak. Valentin ada yang mau ditanya, Valentin sama teman-teman kita? Latihannya berapa lama? Latihannya berapa lama? Kalau untuk perform biasa kita 1 bulan sampai 2 minggu sampai 1 bulan gitu. 2 minggu sampai 1 1 bulan. bulan, Itu iya. untuk 1 kali formasi Satu kayak kali tadi. formasi misalnya. ya betul. Dari jam Betul. 3 sampai jam 7 malam. Iya, betul. Setiap hari. Hampir setiap hari. Gitu. Kalau bosen ngapain biasanya, Erik? Aku kalau bosan biasanya di research lagi video-video kita selama lomba gitu. Wah, Bukan seru tambah banget bosan? ya. Enggak, jadi seru banget ya kita lomba di arena lomba, banyak yang nyurakin kita gitu, banyak yang ngasih semangat, banyak yang Oke. support gitu. Terus juga kadang kita kumpul bareng gitu buat bercanda-bercanda satu sama lain gitu biar nggak bosan aja latihannya. Oke, kalau yang lain, yang kalau bosen ngapain biasanya? Pasti kan capek, lelah gitu kan, bosen juga dari jam 3, 4 jam setiap hari. Setiap hari? Nggak ketemu pacar dong? Kita Nggak boleh pacaran? bukan boleh pacaran, cuman ada beberapa orang yang pacaran. Oke, jadi bagi waktunya gimana tuh? Sekolah juga tetap harus dinomorsatukan, latihan 4 jam sehari? Iya, jadi jam kita itu SMK Yarsi itu ada pagi sama siang. Oke. Dan kelas 12 itu kita siang sampai jam 5 baru kita latihan. Oke, sampai jam 5 kita baru latihan. Iya. Baru latihan. Nanti kita masih akan jalan kemana-mana, pemirsa pastikan tetap di Kabar Nusantara. Setelah jeda berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Di hari kemerdekaan ini, mari kita rayakan keberagaman, kebersamaan, dan keberhasilan kita sebagai bangsa Indonesia. Kita refleksikan dan kita lanjutkan perjuangan para pahlawan yang telah berkorban untuk mencapai kemerdekaan dengan terus menghayati, menghargai, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologi negara dan sebagai landasan pembangunan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-78 terus melaju untuk Indonesia maju.
Sejak proklamasi kemerdekaan, Indonesia telah melewati berbagai tantangan dan cobaan. Namun, dengan semangat kebersamaan dan dengan keteguhan hati, kita selalu berhasil bangkit dan melangkah maju. Dirgahayu Republik Indonesia ke-78 terus melaju untuk Indonesia maju. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pak Dono dan juga Bu Supri, kalau misalnya kita membahas terkait dengan bagaimana tema HUT Republik Indonesia yang ke-78 tahun 2023 ini terus melaju untuk Indonesia maju. Bagaimana peran DPR bersama pemerintah dalam hal ini untuk memajukan kemajuan Indonesia? Ya, kita ketahui ya bahwa DPR melalui 3 fungsi utamanya, yaitu fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran. Itu bersama pemerintah telah melahirkan beberapa kebijakan, khususnya dalam fungsi legislasi melahirkan undang-undang. Nah, di fungsi pengawasan, bagaimana itu DPR akan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan itu yang dilakukan oleh pemerintah. Disinilah DPR dan pemerintah berkomitmen bersama untuk memajukan Indonesia, berjalan seiringan bersama untuk bagaimana Indonesia ini akan ke depan akan lebih maju. Itu salah satu yang kita kedepankan adalah bagaimana DPR melaksanakan 3 fungsi utamanya dengan sebaik-baiknya. Oke, kalau dari Pak Dono? Ya, kolaborasi antara DPR dengan pemerintah saat ini sudah cukup baik ya, sangat-sangat baik kalau saya lihat malah ya. Dari tahun ke tahun semakin baik, ini dibuktikan dengan beberapa regulasi atau undang-undang yang dihasilkan, itu bisa dihasilkan secara cepat juga. Kemudian dari sisi pengawasan tadi juga disampaikan juga bahwa untuk pengawasan ini juga banyak hal-hal yang diawasi oleh pemerintah, kemudian menjadi masukan pemerintah, kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan baik gitu ya. Ini juga membuktikan bahwa kerjasama
check and balance antara pemerintah dengan DPR ini juga berjalan dengan baik juga. Termasuk juga dari fungsi budgetingnya. Fungsi budgeting selama ini saya merasa juga tidak pernah ada keterlambatan dalam penetapan APBN gitu ya. Dalam penetapan prioritas-prioritas pembangunan juga dilakukan secara baik dengan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah tentunya untuk kemajuan Indonesia yang lebih baik lagi ke depan. Valentin sendiri, menurut Valentin, kerjasama kolaborasi Indonesia, pemerintah dan juga DPR, menurut kacamata kamu nih sebagai seorang calon mahasiswa, gimana ngelihat ya? Tentunya sudah semakin baik sih. Kalau misalnya kita lihat setiap undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR, tentunya pemerintah juga turut terlibat di dalamnya, dan terkadang pemerintah juga bisa memberi usulan, dan sebaliknya DPR yang memberi usulan kepada pemerintah, dan saling berkolaborasi. Intinya adalah untuk membangun Indonesia. Oke, mungkin untuk Erik nih sebagai calon anggota polisi kita, harapannya di HUT RI ke-78 apa? Kalau dari Erik sendiri yang masih, sekarang kamu kelas berapa? Aku kelas 12. Kelas 12. Apa harapan untuk Indonesia? Harapan aku untuk HUT RI ke-78 Indonesia, semoga Indonesia lebih maju lagi. Terus sebagai seorang pelajar khususnya di Indonesia, semoga pelajar di Indonesia itu semakin kreatif, berinovasi, yang mengakibatkan Indonesia semakin maju. Oke, Kak Fajrin sebagai seorang pembina pelatih Paskibra, sejauh ini harapan dan kenyataan yang ada di lapangan bagaimana harapannya deh terhadap? Harapannya tahun ini mudah-mudahan LKBB bisa masuk cabur, cabang olahraga, karena terlihat sekali banyak perlombaan. Kenapa tidak masuk ke cabang olahraga di PON gitu? Seperti itu. Oke, mungkin nanti bisa kita usulkan ya, Pak. Bisa. Ya. Jadi itu salah satu harapannya. Ya, betul, harapannya itu. Kalau Valentin sendiri, harapan di HUT RI ke-78 ini apa nih? Saya berharap pemerintah bisa terus membuka kesempatan emas bagi generasi muda. Pertama, contohnya sekarang sudah ada parlemen remaja, itu sudah sangat baik. Tapi mungkin dari pemerintahnya bisa terus membuka kesempatan beasiswa terus ditambah agar bisa mencetak lebih banyak generasi emas lagi. Kita pun sebagai generasi muda bisa terus mengejar prestasi dalam bidang pendidikan dan teknologi agar kemudian hari kita mempunyai ketulusan dan juga ketekatan hati untuk membawa negara Indonesia maju-maju. Oke, untuk Pak Dono, harapannya di HUT RI ke-78 ini apa Pak? Ya karena ini temanya banyak anak muda, mungkin saya banyak berharap terhadap anak muda ya. Ini bisa lebih memberikan banyak kontribusi tentunya ke depan di 2045, yaitu di tahun emas Indonesia. Ini pemuda-pemuda bisa memberikan banyak hal gitu ya, untuk lebih bisa memberikan pembangunan yang lebih bermakna lagi gitu ya. Tentunya sebagai bonus demokrasi kita, bonus demografi maksud saya, demografi kita itu, pemuda ini kita bisa banyak berharap untuk bisa memberikan kontribusi dalam pembangunan Indonesia. Bu Supri, harapannya terhadap HUT RI ke-78 ini apa Bu? Ya, tadi Valentin sudah sampaikan ya bahwa berharap banyak program-program beasiswa, tapi kami juga mengingatkan para pelajar yang sudah mendapat beasiswa kembalilah ke Indonesia. Kembali ke Indonesia ya. Karena disinilah tempat kalian untuk melaksanakan kembali apa-apa studi-studi yang sudah dilakukan. Dan juga kami berharap dengan 78 tahun Indonesia merdeka ini, dari sisi pelaksanaan demokrasi kita juga makin tambah maju, dan juga pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara juga makin terus ditingkatkan. Jadi saya berharap kita semua dapat kedepannya dapat lebih merasakan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dalam satu aspek, tapi seluruh aspek di kehidupan berbangsa dan bernegara. Harapan dari mulai anak SMA, Erik, terus juga calon mahasiswa kita yang akan terbang ke luar negeri, dan juga pasti dari Deputi Persidangan dan juga Deputi Administratif ini sudah mengatakan ataupun juga memberikan harapan-harapannya terhadap HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Kita nanti akan kembali di segmen terakhir, ini adalah penampilan terakhir dari SMK YRC Medika, pastikan jangan kemana-mana, tetap saksikan Kabar Nusantara. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat.
Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Jika tugas sejarah para pendiri bangsa memerdekakan republik ini dari penjajahan, maka hari ini di alam demokrasi tugas sejarah kita adalah merealisasikan janji-janji keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan kebahagiaan warga negara. Dalam alam republik, mari bergandengan tangan, bercancut tali wondo, untuk menjadi Indonesia yang raya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-78, terus melaju untuk Indonesia maju. Pertama dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak. Legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih Presiden dan Wakil Presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia.
Kabar Nusantara Live edisi spesial dari persiapan sidang bersama DPR, DPD dan juga MPR RI akan diselenggarakan 16 Agustus 2023 mendatang. Jangan lupa untuk bisa menyaksikan semuanya secara langsung di kanal YouTube-nya TVR Parlemen dan juga sosial media TVR Parlemen. Terima kasih sekali lagi Bapak Sumaryandono, Deputi Bidang Administrasi. Semoga lancar dan juga sukses pastinya Pak sidang bersama kita. Ibu Suprihartini juga Deputi Bidang Persidangan, terima kasih sudah hadir. Kak Fajrin, terima kasih sudah jauh-jauh dari Tangerang mampir ke sini bawa teman-teman pasukannya dari SMK Yarsi Medika dan juga pastinya Valentin Lindarto, Parlemen Remaja 2020 dari Dapil Banten. Terima kasih juga sudah hadir. Sukses untuk kuliahnya di Amerika. Dan pemirsa, ini adalah akhir dari Kabar Nusantara. Kita saksikan kembali penampilan terakhir dari SMK Yarsi Medika berikut ini. Sampai jumpa. Siap, gerak. Langsung. Siap, gerak. Balik, kanan maju, jalan. Henti, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Bubar, jalan. Di hari kemerdekaan ini, kita jadikan momen ini sebagai titik